Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is Bab 76. Bunuh diri. Amira melepas bibir mereka yang berpagutan. Kamu tidak menjawab. Pertanyaan kurat. Pertanyaan itu tidak penting. Timpal Radian mengecup lama sudut bibir Amira. Dia pandangi perempuan yang dia sayangi setengah mati ini dengan raut geli. Jemarinya naik mengusap permukaan bibir Amira yang basah, bekas ciuman panas tadi. Dia tarik dagu Amira untuk menatapnya. Ada hal yang lebih penting untuk kita urus sekarang. Apa? Tanya Amira mendongak penasaran. Membuat Araf bahagia, jawab Radian tersenyum lebar. Tentu saja. Timpal Amira beringsut menguraikan pelukan. Dia benahi ikatan rambutnya yang kusut masai karena remasan Radian tadi. Kita orang tuanya, membahagiakan anak sudah jadi kewajiban semua orang tua. Radian menolak menjeda kontak fisik mereka. Amira melepas pegangan pintu karena tangan Radian merangkul pinggangnya, merapatkan kembali kulit mereka hingga tak berjeda. Kamu tahu apa yang bisa membuat Araf bahagia? Tanya Radian mengangkat alis penuh antusias. Amira berbalik dengan dahi mengernyit. Apa? Pernikahan. Radian melukis cengiran. Pernikahan kita akan membuat Araf sangat bahagia. Cih, dengus Amira mencubit pinggang Radian. Itu bukan hal yang membuat Araf bahagia, tapi membuatnya bahagia. Memang iya, terus kenapa? Kiki Radian menjepit hidung mungil Amira di antara jari tengah dan telunjuknya. Jeritan Amira cuman membuat Radian tambah gemes. Aku gemes sekali. Ya Tuhan, aku pengen banget bawa kamu ke penghulu, tahu nggak sih? Au, Radian, sakit. Amira meronta sekuat tenaga. Telapak tangannya memukul-mukul apapun bagian tubuh Radian agar melepas jepitan jarinya di hidung. Demi apapun ini, sakit sekali, seperti kejepit jemuran. Lepasin. Dering telepon membuat Radian hilang fokus dari misinya menggoda perempuan menggemaskan ini, dan karena hal itu, Amira berhasil keluar, berlari ke sudut kamar, menghindari Radian dan membuat Radian yang melihatnya terkekeh geli. Kemudian lelaki itu merogoh saku dan melihat layar ponsel. Siapa yang menelepon? Tanya Amira ketika menyadari raut Radian berubah saat melihat layar ponsel. Lelaki itu kini gusar. Rad, siapa? Kan siapa-siapa, jawab Radian setelah memutuskan menolak panggilan. Belum juga masuk saku celana, dering kedua kembali menyentak. Aroma ketegangan yang dikeluarkan Radian mulai menulari Amira. Amira turut merasakan dampaknya. Siapa sih, Rat? Suara Amira tertekan emosi. Sikap Radian yang menghindar justru semakin membuat Amira dilanda penasaran. Tatiana, jawab Radian, menatap Amira cemas. Lelaki itu masih menancapkan pandangan kepada Amira. Radian sedang meminta izin. Oh, timpal Amira berdehem. Apa aku boleh mengangkatnya? Tanya Radian pelan. Tentu saja, sahut Amira, cepat disusul kekehan. Kenapa meminta izin padaku? Tentu saja, aku tidak akan mengangkatnya semisal kamu menyuruhku begitu, ungkap lelaki yang memakai kemeja biru tua itu pelan.
Amira menipiskan bibirnya mendengar jawaban Radian. "Kalau begitu, jangan diangkat," seru Amira, hanya berani menggumam di dalam hati. "Jangan angkat, Rat. Rat, jangan. Ku bilang jangan hubungi aku lagi. Anak itu bukan darah dagingku. Berhentilah bermain playing victim. Aku sudah tahu semua keburukanmu. Tidak ada gunanya bersandiwara." Radian mengumpat pelan. "Sudah ku bilang, berhenti menemuiku." Lalu lelaki itu terlihat mematikan sambungan secara sepihak dan melempar ponselnya begitu saja ke atas ranjang. Amira jelas merasa jiwa rasa ingin tahunya melambung tinggi. Kenapa? Tidak salah kan kalau Amira penasaran? Masa bodoh dengan privasi. "Dia memintaku bertemu," jawab Radian muram. "Dia nekat menemuiku kemari. Sekarang dia di luar." Pupil Amira membesar. "Aku akan keluar untuk menemuinya. Akan aku buat perempuan itu berhenti mengganggu kita," jelas Radian melewati tubuh Amira demi menggapai pintu. Suara pintu yang ditutup menyentak kesadaran Amira. Perempuan itu mengusap wajah dan menghela nafas gusar. Inilah alasan sebenarnya Amira belum mau memikirkan pernikahan dengan Radian. Kehadiran Tatiana yang ambisius bisa saja menghancurkan mereka semua. Radian membuka pintu kaca villa pribadinya. Wajahnya buram, menemui perempuan berwajah pucat duduk di kursi. Melihat Radian datang, Tatiana segera berdiri dan menghambur ke pelukan Radian. "Lepas Tatiana," gertak Radian menepis pelukan Tatiana. "Aku merindukan Murad." Isak perempuan berpakaian serba hitam itu memegang kedua ujung kemeja Radian. "Apa kamu tidak merindukanku? Anak yang aku kandung sekarang." "Dia bukan anakku. Kamu kenapa sih?" "Media sudah mengatakan faktanya. Kamu berselingkuh di belakangku. Kedokmu sudah terbongkar. Dan sekarang tanpa malu, kamu datang ke sini dan bilang merindukanku." Radian mengutarakan apa yang ada di benaknya dengan enggan menggebu-gebu. "Ini anak kita, Rat," timpal Tatiana melotot tajam. "Ini hasil buah cinta kita." "Berhentilah bicara omong kosong, Tatiana," perintah Radian menepis jemari Tatiana yang bersarang di pinggangnya. "Aku sudah punya sesuatu yang aku inginkan. Berhentilah membuat dirimu menyedihkan dengan membujukku untuk bertanggung jawab sesuatu yang bukan salahku. Tapi Rat, sebaiknya kamu pergi, Tatiana. Jangan pernah kesini lagi." Radian mengusir perempuan itu agar pergi. Radian tidak mau ada pengganggu di hubungannya yang baru seumur jagung dengan Amira maupun Araf. "Apa ini karena perempuan jalang itu?" desis Tatiana geram. "Kamu jadi berubah seperti ini semenjak mengenal dia, Rat. Semuanya yang aku lakukan padamu tidak ada hubungannya dengan Amira. Dia memang jalang, sialan," potong Tatiana menjerit. "Oke, sepertinya kamu perlu pengusiran secara kasar," pungkas Radian mencekeram bahu Tatiana dan menyeretnya ke pintu gerbang. Rengekan perempuan itu tidak menyurutkan langkah Radian demi mengusir perempuan ini jauh-jauh dari vilanya. "Ini pilihan kamu sendiri, Tatiana." "Radian, aku mencintaimu." Tatiana terisak hebat. "Aku tidak bisa kamu perlakukan seperti ini. Aku tidak mau jauh-jauh darimu." "Berhentilah bicara omong kosong, Tatiana. Ini bukan omong kosong, sialan. Aku bakal mati tanpamu." Radian tertawa mencemooh. "Perempuan borjos sepertimu mana berani membunuh dirimu sendiri. Kamu terlalu licik untuk mengakhiri hidupmu begitu saja, Tatiana." Setelah pertemuannya dengan Tatiana beberapa hari kemudian, Radian tiba-tiba mendapati mantan mertuanya Ginanjar. Dia menyayat urat nadinya dengan pecahan bunga
Sekarang dia dirawat di rumah sakit setelah kehabisan banyak darah. Radian mengetatkan rahangnya menahan emosi. Kenapa perempuan manja itu tidak berhenti menyusahkannya? Tatiana benar-benar di luar ekspektasi Radian. Perempuan manja itu membuktikan kebenaran ucapannya dengan menyayat urat nadinya sendiri. Tatiana benar-benar gila. Aksinya heroik. Apalagi yang akan dilakukan Tatiana untuk menarik perhatian Radian. Bab 77, Teror untuk Amira. Pergi ke rumah sakit sekarang juga. Temui keluarga Tatiana dan minta maaf. Jangan jadi lelaki pengecut yang bersembunyi, kata Sasongko mendesis tajam. Aroma kemarahan bisa Radian cium dari jarak mereka yang terbentang ratusan kilometer. Radian mengetatkan cengkeraman di ponselnya. Kewajiban macam apa yang membuatku harus ke sana? Dia menderita karena ulahnya sendiri. Kenapa aku harus datang menjenguk? Kamu calon suaminya, Radian, bentak Sasongko lantang. Sudah kukatakan, aku tidak mau menikah dengannya. Aku sudah memutus hubungan dengan Tatiana, ayah, seru Radian menggebu-gebu. Tadi Ginanjar meneleponnya hanya untuk mengumpat. Radian sudah menduga dia akan mendapat umpatan babak kedua saat nama Sasongko muncul di layar ponsel sebagai penelepon. Aku tidak mau tahu, pokoknya kamu harus datang ke rumah sakit. Radian mengetatkan rahangnya. Lakukan perintahku, Radian, atau sesuatu yang tidak kamu inginkan akan terjadi. Sasongko mengancam Radian. Tut, tut, tut. Sambungan dimatikan Sasongko tanpa menunggu balasan Radian terlebih dahulu. Sejenak, Radian mendoktrin dirinya agar tenang. Hanya sejenak. Memang, karena beberapa detik, setelahnya wajahnya dipenuhi rona merah akibat rasa geram yang memuncak. Oh sial, ini semakin rumit saja. Tidak bisa sekedar membiarkan Radian rehat sebentar. Masalah seolah teman baik Radian. Apa ada sesuatu yang salah? Amira berbalut celemek dan wajah berlumuran tepung bertanya di pintu penghubung dapur dan ruang tengah. Radian melukis senyum tipis. Tangannya refleks mengacak rambut sebagai efek terlalu pusing dengan masalah yang menderu. Aku harus ke kantor. Radian mengaku pengecut. Dia telah berbohong kepada perempuan cantik di hadapannya ini. Wajahmu seperti baru saja mendengar kabar kematian, gurau Amira kembali ke dapur. Memang iya, jawab Radian di dalam benaknya. Radian menyusul langkah Amira. Amira menoleh bingung. Baru sadar Radian berada di belakangnya. Katanya mau ke kantor. Aku melupakan satu hal, ungkap Radian muram. Apa? Ini, jawab Radian memerangkap tubuh mungil Amira ke dalam dekapannya. Punggung perempuan itu menempel erat di dada Radian, mengalirkan sapuan hangat yang memberi rasa nyaman pada diri Radian. Aku pergi dulu, bisik Radian di dekat telinga Amira. Nah, jadi Raf, bagaimana jadi berenangku? Apa oke? Suara cempreng Diana terdengar memasuki dapur. Disusul sautan Araf yang membalas. Amira menoleh ke pintu. Apa renangnya sudah? Di luar gerimis, ungkap Diana menggigil. Aku tidak kuat lagi. Gerimis, Amira melongok ke arah jendela. Birunya kolam renang dipenuhi riak-riak air yang menetes dari langit. Ibu lagi ngukus apa? Baunya enak sekali, tanya Araf dengan handuk digesek-gesekkan ke permukaan rambut ikalnya. Brownies, jawab Amira tersenyum. Au, kebetulan sekali, aku sangat ingin brownies, celutuk Diana antusias. Aku membuatnya untuk Araf, bukan untukmu, boda Amira datar. Serius? Diana mencobik. Iyalah, kalau pengen beli sendiri sana. Pekik Diana mendramatisir suasana.
My heart is hurt. Masa bodoh. Lalu netra Amira terpaut pada putranya yang sudah siap menarik kursi di meja bar. It's Araf, jangan duduk dulu sebelum kamu mandi sayang. Aku sudah berenang tadi ma. Kupikir itu termasuk mandi. Timpal Araf serius. Nah benar Ran. Diana menjadi kubu penyemangat Araf. Tidak, ucap Amira tegas. Kamu harus mandi sekarang juga Raf. Jangan lupa keramas. Oh ayolah, erang Araf dan Diana serah bersamaan. Amira dekati posisi putranya demi menghelus bahu Araf. Ayo mandi sayang, ibu cuma gak pengen kamu sakit. Tidak mandi setelah berenang tidak membuat mati Kalimir, seru Diana mengerutu. Dia kesal dengan tingkah protektif sahabatnya ini. Alasannya tentu saja karena Diana tidak berniat mandi. Di luar gerimis, cuaca di dalam juga makin rendah. Jangan dengarkan Tante di Raf, dia memang jorok. Oh ayolah, pekik Diana, tidak terima dirinya disebut demikian di hadapan anak kecil sepintar Araf. Pukul 17.20 WIB, Amira selesai memanggang brownies. Aromanya yang kuat memenuhi dapur. Tinggal menunggu orang-orang yang akan menghabiskannya saja. Radian yang belum pulang dari kantor, serta Araf dan Diana yang juga belum pulang dari minimarket. Oke, sepertinya aku harus mandi dulu, cetus Amira melepas celemeknya yang kotor oleh tepung dan percikan coklat. Disimpannya celemek tersebut di keranjang cucian. Perempuan itu menaiki tangga menuju kamarnya di lantai atas. Amira membuka pintu kamarnya dan langsung mengambil handuk berderap menuju kamar mandi. Langkah perempuan itu terhenti karena sadar satu hal. Kenapa jendela kamar terbuka? Amira memutar otaknya demi mencari jawaban. Araf dan Diana sepakat mengatakan kalau Amira termasuk orang yang sangat teliti. Apapun yang dilewatkan Diana selalu tampak nyata di depan Amira. Amira mempercayainya pendapat orang berharga di hidupnya itu. Namun, mendapati jendela kini terbuka, sementara ingatannya menyangkal telah membuka jendela, membuat Amira parno. Tapi kan kamar ini juga dihuni oleh Araf, bukan Diana juga masuk karena katanya perempuan itu mau menginap. Mungkin dua manusia itu yang membuka jendela sampai selebar itu. Apa yang perlu ditakutkan? Tanya Amira di benaknya. Dengan perasaan kembali normal, perempuan itu mendekati jendela dan menutupnya rapat-rapat. Saat berbalik, handuk yang Amira sampirkan di bahunya tidak sengaja tergelincir dari bahunya dan jatuh ke lantai. Waduh, jatuh lagi, komentar Amira dan mengulurkan tangan menjangkau handuk di lantai dengan posisi kepala menghadap ke bawah. Sesuatu yang mendesis memaksa Amira memusatkan atensi semakin ke bawah. Pupil Amira melebar, melihat buntut hewan melata yang sangat panjang menyapa penglihatannya. Tidak butuh waktu lama untuk memindai. Kini sepasang mata terkejut, Amira melihat jelas kepala hewan melata itu. Ular sanca yang berkepala sebesar paha Amira itu berada di kolong ranjang, memandang mani Amira dengan lidah yang sesekali keluar. Oh my god, desis Amira melotot. Jika ada yang bertanya makhluk apa yang paling Amira takutkan di hidupnya sekarang, maka Amira akan menjawab ular. Ular sebesar kelingking saja sudah bisa membuat Amira gemetar, ketakutan. Dan sekarang apakah berular yang sebegitu besar ini? Sejenak, Amira tidak memikirkan apapun lagi selain dia akan mati dibelit sebentar lagi. Ya, ular itu tidak berhenti menatapnya dari tadi. Ular itu terlihat sangat kelaparan dan memandang Amira
sebagai mangsa yang pas. Dalam sekali sentak, perempuan yang masih memegang handuk itu berlari sekuat tenaga keluar dari kamar mengerikan itu. Amira tidak ingat apa-apa lagi selain tubuhnya seperti berat untuk diajak berlari cepat. Dia sasar pesawat telepon di meja dan mendial barusan nomor darurat. Belum ada tanggapan, namun Amira sudah lebih dahulu berbicara panik. "Halo Pak, ada ular di rumah saya. Alamat rumah saya di jalan." Oh sial, ular itu berhasil menuruni tangga dan kini berjalan cepat menggunakan perutnya menjangkau Amira. "Tidak," jerit Amira, langsung naik ke atas meja pesawat telepon. Tolong. Bagaimana nasib Amira selanjutnya? Apakah ia akan selamat dari serangan ular-ular itu?"